ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, memiliki prinsip dalam kehidupan adalah sesuatu yang sangat esensial, khususnya di zaman modern seperti sekarang. Kebanyakan dari manusia hidupnya latah, mengikuti kemana arah tren. Ketika sesuatu viral di media sosial atau di internet, manusia berbondong-bondong mengikutinya dengan dalih tidak mau ketinggalan tren. Karena kalau ketinggalan, kita dianggap sebagai orang yang ketinggalan zaman, kuno, old style, atau semacamnya. Bahkan orang yang mempunyai prinsip kehidupan yang kuat sekalipun bisa goyah dengan kencangnya arus perubahan budaya, gaya, mode, dan pola pikir. Dan yang lebih mirisnya lagi, sebahagian kaum muslimin yang seharusnya berdiri di atas prinsip yang kuat dan teguh di atas Al-Quran, di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, yang diharapkan tidak terpengaruh dengan perubahan budaya dari pengaruh internet dan sosial media ini, akhirnya tumbang dan menjual agamanya demi kesenangan sesat, menggadaikan keimanannya dengan hiburan yang asalnya mubah, namun berbalut dosa dan kemaksiatan. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika pengaruh tren dan budaya tersebut dominasinya berasal dari orang-orang kafir, maka sangat mungkin kaum muslimin terjerumus ke dalam dosa tasyabbuh, penyerupaan yang bisa merepotkan mereka kelak di hari kiamat. Inilah kebenaran berita yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "La tattabi'una sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law salaku juhra dhabbin lasalaktumuh." Sungguh kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, tentu kalian akan mengikutinya. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara? Apa yang engkau maksud itulah orang Yahudi dan Nasara?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian ikuti?" Dan di antara contoh nyata kejadian ini adalah maraknya saudara-saudara kita yang gemar melakukan prank terhadap saudara-saudaranya yang lain.
atau umumnya yang kita kenal dengan senang mengerjai saudara-saudaranya dengan hal konyol atau bahkan menyakitkan yang mengundang tawa orang lain sehingga menertawai saudaranya yang dikerjai tersebut. Dan itu dilakukan hanya untuk mendapatkan hiburan sesaat, bahan obrolan yang menyegarkan atau bahkan ejekan. Atau mungkin dia tidak sedang mengerjai saudaranya, namun dia terhibur melihatnya. Ketika melihat atau menonton di media sosial orang lain yang melakukannya kepada orang lainnya, dia terhibur. Ketika melihat orang lain dikerjain, dia terhibur ketika melihat orang lain dilecehkan. Dia terhibur ketika melihat orang lain disakiti, dipermalukan, dan dijadikan bahan tertawaan. Saudara-saudaraku sekalian, saya mencoba mulai membrowsing di internet dan mengarungi lini masa kapan sebenarnya prank ini dimulai dan siapa sebenarnya pencetusnya. Dan hasilnya tidak ada satupun yang bisa menjawab asal-usul prank ini. Hanya saja saudara-saudaraku sekalian, ternyata di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat telah menceritakan asal muasal dan pencetus prank ini pertama kali. Tahukah Anda siapa pencetusnya pertama kali? Dialah iblis laknatullah. Ingatlah kisah iblis ketika mengerjai Adam dan Hawa tentang buah yang dapat memberikan mereka kehidupan kekal dan hidup bagaikan malaikat di surga. Iblis dengan bahasanya yang sangat memikat bisa mempengaruhi Adam dan Hawa untuk memakan buah tersebut, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang mereka untuk mendekati pohonnya. Saudara-saudaraku sekalian, tahukah Anda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kita dari menyakiti dan menimpakan kesedihan bagi saudara-saudara kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin yang laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita akhlak mulia seorang muslim. Sehingga apapun yang membuat saudara kita tersakiti, membuat saudara kita menjadi takut atau menjadi sedih, telah dilarang oleh Nabi SAW. Seperti sabda beliau, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Walau dalihnya bercanda, tetaplah terlarang. Nabi SAW bersabda, "La ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan." Tidak boleh seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, baik bercanda maupun serius. Bahkan kita dilarang untuk mengacungkan senjata kepada saudara kita. Nabi SAW bersabda, "La yushiru ahadukum ila akhihi bisilah, fa innahu la yadri ahadukum la'alla asyaitana yanzi'u fi yadihi, fayaqu fi hufratin min nar." Tidak boleh salah seorang dari kalian mengancungkan senjata kepada saudaranya, karena dia tidak tahu, bisa saja syaitan menghempaskannya dari tangannya hingga dia jatuh ke dalam jurang neraka. Belum lagi perbuatan seseorang mengerjai saudaranya yang lain akan mengundang ejekan, tawa yang mengandung hinaan, yang semuanya itu akan bermuara pada permusuhan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah kalian suka mencela diri kalian sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, alangkah mirisnya melihat saudara-saudara kita muslim yang melakukan hal ini hanya karena mengharapkan hiburan sesaat, canda tawa yang akan mematikan hati, semuanya karena terpengaruh dengan budaya orang-orang kafir yang dimana mereka hidup bebas tanpa aturan. Ingatlah saudara-saudaraku sekalian, Nabi SAW bersabda bahwa dunia ini adalah surganya orang kafir dan penjaranya orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir bebas melakukan apa saja dengan kehendaknya, sedangkan kita sebagai orang yang beriman yang menjadi hamba Allah seolah-olah terpenjara dengan banyaknya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada kita. Tapi semuanya itu Allah turunkan demi kebaikan dan kemaslahatan manusia. Iblis di satu sisi menginginkan terciptanya permusuhan di antara manusia. Terbukanya pintu permusuhan ini dimulai dengan hal-hal kecil yang kita anggap sepele seperti prank ini. Akan membuka pintu kepada dosa dan kemaksiatan lainnya. Oleh karena itu, Iblis mengerjai Adam dan Hawa dengan pengelabuan sehingga larangan Allah pun terabaikan. Ingatlah saudara-saudaraku sekalian, tatkala kita menyerupai kebiasaan orang-orang kafir, maka kita pun terancam masuk ke dalam golongan mereka. Karena Nabi SAW bersabda, "Man tashabbahu biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Seperti kita sudah ketahui, asal mula prank ini berasal dari iblis. Maka tatkala kita suka mengerjai saudara-saudara kita, sadarilah kita sudah menjadi penganut ajaran iblis. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu wal taufiqi wa amtinani, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, setiap dari kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita perbuat. Mungkin salah satu dari kita termasuk orang yang menikmati hiburan ketika kita melihat ada orang lain yang melakukan prank terhadap orang lain. Kita terhibur ketika kita melihat orang lain mengerjai orang lain. Ketahuilah bahwa ketika kita menyaksikan sebuah kemaksiatan dan kita tidak mencegahnya, maka kita akan dinilai sama dengan pelaku kemaksiatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dilaknatnya orang-orang kafir dari Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Allah jelaskan kenapa. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka itu satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Mereka tidak mencegah adanya kemungkaran di depannya. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata tentang dampak buruk orang yang mendiamkan dan tidak mencegah kemungkaran padahal mampu mengingatkannya. Yang pertama, mendiamkan kemungkaran akan dinilai sama seperti orang yang melakukan maksiat walaupun dia tidak melakukannya secara langsung. Karena sebagaimana wajib menjauhi maksiat, maka wajib juga mengingkari orang yang melakukan maksiat. Yang kedua, mendiamkan kemungkaran menunjukkan menganggap remeh kemungkaran dan menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau maksiat didiamkan, maka perbuatan tersebut akan semakin merebak. Yang keempat, jika orang berilmu dan paham agama mendiamkan maksiat,
mendiamkan perbuatan maksiat, itu akan dianggap bukan maksiat. Bahkan nantinya bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Dan yang kelima, mendiamkan kemungkaran akan mengakibatkan kejelekan yang akan terus diikuti oleh yang lainnya. Dan akan terus diikuti dan akan terus diikuti. Semoga kita diberi taufik untuk terus berada di atas kebenaran, juga dimudahkan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan tidak mendiamkan kemungkaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين.